Shalom, kita jumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami membutuhkan kasih-Mu. Dan biarlah lewat kehidupan kami, kasih-Mu nampak nyata dan bisa dilihat oleh semua orang. Berbicara buat kami, berfirman buat kami, telinga kami mendengar, mata kami melihat, dan hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang kasih. Dan berbicara mengenai kasih, setiap orang membutuhkan dikasihi sehingga dia dapat mengasihi. Kita tidak dapat mengasihi orang lain dengan kekuatan kemampuan kita. Sebab kasih itu merupakan bahasa surga. Dan mari kita belajar bersama-sama tentang kasih. Kita buka terlebih dahulu dari Roma 12 ayat 9. Bahkan kalau perlu kita baca Roma 12 ayat 9 dan 10. Roma 12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita dapat dari kasih? Apa itu kasih? Yang pertama kita belajar apa itu kasih. Terambil di dalam ayat ke-9 ini, kata kasih, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kata kasih itu agape. Agape itu standar kasih yang paling tinggi. Seperti Tuhan mengasihi umatnya. Dan Tuhan mau kita belajar mengasihi seperti kasih-Nya. Standarnya Tuhan jelas. Standarnya Tuhan adalah kasih-Nya. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak bersyarat. Dan kata kasih yaitu agape artinya love atau kasih, cinta. Benevolence yaitu kebajikan, dan juga diartikan goodwill, niat baik. Jadi kalau kita memiliki kasih, memiliki cinta, memiliki agape, memiliki kasih yang tak bersyarat, memiliki kasih yang walaupun, maka kita memiliki benevolence, kebajikan. Dan di dalam konten, di dalam isi kasih kita, itu ada niat baik, termasuk charity. Jadi bukan karena charity atau amal atau derma membuat kita ini bisa membuat orang lain tertarik kepada kita, memuji kepada kita, tetapi kita mau melihat bahwa sesungguhnya kita bisa memberi tanpa mengasihi, namun kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya ulangi lagi. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, namun kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Artinya, orang yang punya kasih, punya niat baik, maka dia bisa melakukan charity, bisa melakukan amal, bisa melakukan derma, karena ada niat baik dalam dirinya, ada kasih dalam dirinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita belajar kasih itu agape. Apa itu kasih? Kasih itu agape. Kasih yang datang dari Tuhan. Standarnya Tuhan itu agape. Kasih Allah. Dan kasih itu tidak bersyarat. Kasih itu juga kasih yang walaupun. Berarti kasih yang penuh dengan pengampunan. Kasih yang penuh dengan kesempatan. Dan yang kedua, kita belajar bagaimana cara kita mengasihi. Dalam Roma 12 ayat yang ke-9 diajarkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mari kita belajar mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus, hati yang murni, hati yang lurus. Sehingga orang bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Kasih itu penuh dengan pengorbanan, kasih itu penuh dengan sayang, kasih itu penuh dengan pengertian. Kasih itu juga penuh dengan pengabdian. Dan saudara yang dikasih Tuhan, belajarlah mengasihi dengan motivasi yang benar. Kasih yang walaupun, tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi. Kasih yang walaupun
tetap mengasihi walaupun tidak dibalas setimpal dengan apa yang dia bisa berikan. Kasih yang walaupun tetap melayani, tetap berbuat baik, tetap melakukan yang terbaik sekalipun di belakang mungkin dikomentari, mungkin difitnah, mungkin dicaci maki. Saudara yang dikasih Tuhan, standar kasih yaitu agape itu tinggi. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan kasih agape. Kita hanya bisa melakukan kasih yang bersyarat. Kita yang hanya bisa melakukan kasih andai kata. Dan saudara, kita juga belajar mengasihi dengan perbuatan. Jadi kasih itu bukan lip service. Kasih itu bukan angan-angan. Kasih itu bukan mimpi. Kasih itu bukan sekedar cita-cita. Tapi kasih itu adalah wujud hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita menikmati kasih-Nya Tuhan, maka kita pun menyalurkan kasih-Nya Tuhan kepada orang di sekitar kita. Dan kita nggak mungkin bisa berbohong kalau kita ini menikmati kasih-Nya Tuhan. Sebab orang yang menikmati kasih-Nya Tuhan terpancar lewat wajahnya, terpancar lewat hidupnya, terpancar lewat kehidupannya sehari-hari. Dan mari kita belajar semakin mendekat kepada Sang Kasih yaitu Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa semakin kita mendekat kepada Sang Kasih, maka kita akan dimampukan Tuhan menikmati kasih dan mengaplikasikan kasih kita kepada sesama kita. Semakin kita mendekat kepada Sang Kasih yaitu Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menikmati kasih Tuhan dan mengaplikasikannya kepada sesama. Yang terakhir, mengapa kita mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dalam bahasa yang sederhana, kalau kita saling mengasihi, kalau kita menikmati kasih-Nya Tuhan, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Dan karena kita dikasihi Tuhan, kita diciptakan untuk mengasihi sesama kita. Itulah alasan mengapa kita mengasihi. Dan mengapa kita mengasihi? Kasih adalah bahasa kerajaan Allah. Jadi, kalau kita masih terbiasa dengan bahasa sumpah serapah, caci maki, kata-kata kepahitan, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang menuduh, kata-kata yang menghakimi, maka kita belum tinggal dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita ini sudah mulai belajar bahasa kasih, praktek dengan kehidupan yang penuh dengan kasih, maka kita mulai menikmati kerajaan Allah. Jadilah warga kerajaan Allah yang mempraktekkan pesan-pesan firman Tuhan, yaitu khususnya hari ini kita belajar tentang kasih. Pertanyaan saya dan kita berdoa, sudahkah kita hidup dan tinggal di dalam kasih Allah? Mari kita berdoa. Malam ini kami membuka hati kami, penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Selidiki kami, sucikan kami, layakkan kami, bersihkan kami dengan darah-Mu Yesus. Sehingga hidup kami
dipenuhi dengan kasih-Mu, dan segala kepahitan, segala kebencian, segala tipu muslihat, segala hal yang negatif, mulai hanyut satu demi satu, mulai dibersihkan satu demi satu. Dan biarlah kasih-Mu memulihkan hidup kami, kasih-Mu membebat luka hati kami, dan kasih-Mu memampukan kami melihat rencana Tuhan yang dahsyat di depan. Dan kami bisa melihat masa depan kami penuh harapan ketika kami belajar mengasihi dan mengampuni tanpa syarat. Ajar kami ya Tuhan melakukan dengan penuh kasih ketika kami melayani orang lain, belajar mengerti orang lain, belajar peduli dengan orang lain. Malam ini kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini sedang mengalami kepahitan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kebencian. Hamba berdoa, biarlah pengampunan-Mu turun atas mereka, pengudusan-Mu turun atas mereka, sehingga saudara-saudara kami yang sedang mengalami hal ini, mereka dipulihkan hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kasih-Mu itu memulihkan, biarlah hubungan yang retak, hubungan yang hancur, hubungan yang porak-poranda dipulihkan kembali karena kasih-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang mengalami COVID-19, baik isolasi mandiri maupun yang tinggal di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan menjamah kehidupan mereka. Dan khususnya kami berdoa Ciayang yang ada di National Hospital, kami berdoa Tuhan sembuhkan dan pulihkan Ciayang yang sedang sakit COVID-19 dan dirawat di National Hospital. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang lain, buat Pak Slamet, Tuhan menjamah sakit stroke-nya, dipulihkan dari stroke-nya. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud mengalami kesembuhan dari diabetes dan penglihatannya dipulihkan. Untuk saudara Lukas, kami juga berdoa Tuhan memulihkan pneumonia dan rasa gentar di dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat yang lain-lain yang sedang mengalami sakit asam lambung. Dan biarlah mereka yang sedang sakit asam lambung, mereka bisa memiliki disiplin makan yang teratur. Dan kami juga berdoa yang sedang mengalami sakit di paru-parunya, yang sakit di jantungnya, yang sedang sakit di kepala, yang sakit di ginjal, dan di organ-organ tubuh yang lain. Bahkan kami juga berdoa buat yang sedang mengalami sakit kanker. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, Tuhan menjamah, melawat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit kanker. Dan kami juga percaya bahwa ada mujizat, ada kesembuhan buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit kanker, khususnya Bu Padma yang ada di Gudo. Tuhan menyembuhkan dan memulihkannya. Dan biarlah Bu Padma terus Tuhan pakai sebagai pendoa. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudari kami yang hari-hari ini yang sedang lemah imannya, yang sedang loyo, yang sedang tidak tahu kemana mereka harus melangkah. Dan kami juga berdoa, biarlah iman mereka dipulihkan, kepercayaan mereka dipulihkan, mereka mengalami kebangkitan kembali, makin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sekarang berdoa buat para pengusaha yang hari-hari ini sedang bingung, yang sedang lemah, yang sedang membutuhkan hikmat Tuhan untuk mengelola pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk para pengusaha, pemimpin-pemimpin perusahaan, dan orang-orang yang memimpin karyawan mereka. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan khusus buat mereka. Dan demikian pula kami berdoa untuk para karyawan untuk tetap setia, untuk tetap melayani pelanggan-pelanggan, melayani orang lain, juga melayani pemimpinnya dengan benar dan baik. Dan kami berdoa baik di dunia peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan, baik yang ada di toko, di apotek, baik yang ada di pabrik-pabrik, di gudang-gudang. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, biarlah mereka bekerja dengan protokol kesehatan yang benar. Dan kami berdoa biarlah kami semua diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari perampokan, diluputkan dari hal-hal yang buruk.
tetapi datanglah berkat Tuhan yang luar biasa. Malam ini kami juga berdoa buat bangsa negeri Indonesia. Biar lawatanmu sungguh nyata, dan biarlah di berbagai daerah yang sedang mengalami bencana alam, Tuhan melawat umatnya. Dan biarlah pertolongan dari berbagai penjuru negeri berdatangan ke tempat-tempat yang sedang mengalami bencana alam. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah proses vaksinasi yang sudah lebih dari 1 juta orang di negeri Indonesia ini makin lama makin bertambah banyak dan makin cepat distribusinya, termasuk vaksinasinya, vaksinatornya pun makin bertambah. Dan biarlah orang-orang yang sakit COVID-19 pun makin berkurang. Kami berdoa biarlah herd community, kekebalan publik pun mulai ada di sekitar orang-orang yang mengalami vaksinasi COVID-19. Dan kami berdoa, turunkan hikmat-Mu, otoritas-Mu, wibawa-Mu untuk Presiden kami Jokowi bersama para stafnya dan TNI Polri yang mengawal proses pengiriman distribusi dari vaksin COVID-19 ke daerah-daerah. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, biarlah negeri Indonesia mengalami ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Tuhan memberkati yang luar biasa, biarlah ekonomi di Indonesia pun mengalami pergerakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat mahasiswa, para pelajar, termasuk guru dan dosen mereka. Kami berdoa biarlah mereka dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan benar dan baik. Dan kami percaya orang-orang Indonesia makin hari makin maju, makin cerdas, makin luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami minta berkat-Mu di malam hari ini. Kami minta hikmat khusus buat kami untuk mengelola pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami minta berkat khusus kesehatan, dan kami minta berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Tetaplah mengasihi dengan kasih Allah yang luar biasa. Tuhan yang memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.